Sudah. Udah ya, oke. Udah. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang kali ini kita akan membahas tentang materi stunting di Indonesia. Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica Zunia Roma, saya dari program studi S1 Keperawatan. Saya dari Stikes Logorejo Semarang, saya semester 4. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama ada poin definisi atau pengertian mengenai stunting. Nah, poin pertama kita akan membahas definisi pengertian mengenai stunting. Tujuannya apa sih kok kita harus membahas tentang pengertian tentang stunting ini? Nah, tujuannya itu untuk menyamakan persepsi kita terkait apa itu stunting. Jadi kita nantinya kita memiliki pemahaman yang sama terhadap apa itu stunting. Kita masuk ke poin 2. Jadi poin 2-nya ini ada urgensi. Urgensi. Isinya nanti ada dampak, bahaya, dan penyebab stunting. Kenapa kok kita penting untuk membahas ini? Karena kita kan sebelum membahas tentang topik stunting itu, kita harus mengetahui dampaknya apa sih yang menyebabkan stunting. Jadi nanti ke depannya biar kita tuh dapat mencegah stunting tersebut. Oke, untuk poin ketiganya. Nah, setelah kita mengetahui poin penting tadi, maka selanjutnya kita akan mencoba memahami stunting yang ada di Indonesia. Kita akan membahas multisektor apa saja yang memiliki keterkaitannya dengan stunting. Kita akan memahami pihak-pihak mana saja atau multi pihak yang memiliki kaitannya dengan stunting. Serta memahami apa saja program yang sudah diterapkan pemerintah untuk pencegahan stunting ini. Untuk poin terakhir ada pendidikan kesehatan stunting, yaitu di sini saya menerapkan 8 tips pencegahan stunting atau tips-tips pencegahan stunting. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kita lanjut ke slide kedua. Stunting. Pengertian stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan bayi, sehingga dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan lebih pendek dibanding tinggi badan anak pada umumnya atau seusianya. Nah, di sini ada poin 1000 hari pertama kehidupan penuntusan generasi emas. Jadi pencegahan stunting itu tidak hanya berfokus pada anak yang sudah lahir. Justru kita harus memperhatikan juga selama ibu hamil selama 9 bulan atau 270 hari. Jadi seperti ini. Kenapa kita harus memperhatikan? Kadang kan orang tua itu yang hamil hanya memakan makanan yang disenangi tanpa melihat proporsi gizinya apakah sudah mencukupi sesuai kebutuhan janinnya, perkembangan untuk janinnya membutuhkan nutrisi apa saja, itu kan sangat harus dipantau seperti itu. Nah, selanjutnya bayi setelah lahir itu juga perlu diperhatikan banget sampai berusia 2 tahun. Itu nanti kita harus menyesuaikan tahapnya sesuai dengan yang telah ditentukan. Misalkan bayi baru lahir, itu ibu wajib memberikan susu eksklusif karena kan ya teman-teman juga udah tahu bahwa susu eksklusif itu ASI eksklusif itu memiliki zat-zat yang sangat bagus dibanding susu formula dan lainnya. Nah, selanjutnya itu biasanya ada tahap seperti MPASI, terus ada tahap sudah boleh makan makanan yang bertekstur. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini urgensi atau dampak dan bahaya stunting. Urgensi ini gangguan kognitif. Gangguan kognitif itu apa sih? Gangguan kognitif itu gangguan berpikir. Jadi ada keterlambatan berpikirnya itu tidak normal sesuai dengan
anak di usianya. Itu. Untuk poin kedua, ada kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu maksudnya seperti apa sih? Nah, kesulitan belajar itu rendahnya fokus belajar. Jadi fokusnya itu kurang untuk anak yang stunting. Jadi anak itu nggak bisa fokus dalam belajar. Nah ini, rentan dengan penyakit tidak menular. Nah, rentan dengan penyakit tidak menular tuh bisa seperti hipertensi atau darah tinggi, terus ada penyakit jantung. Pastinya kalau anak stunting itu kan kekurangan gizi, ya pastinya bakal ada dampaknya kekebalan tubuh itu lebih rendah dibanding anak seusianya, karena kan ya dari proporsinya gizinya kurang, jadi perkembangannya juga terlambat, jadi pasti ada kekebalan tubuhnya itu lebih rendah. Makanya dari kekebalan tubuh ini lebih rendah, nanti dia juga rentan terhadap penyakit-penyakit lainnya. Performa rendah. Nah ini, performa rendah itu contohnya seperti kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu enggak atlet lari tercepat di dunia? Halo teman-teman, ada yang tahu enggak kira-kira? Kak Redi tidak tahu. Oh, enggak tahu. Oke, di sini. Contohnya gini, performa rendah itu ya nanti bisa ditolak ukurkan dengan basket, terus atlet lari. Nah, kalau pelari tercepat di dunia itu ada Usain Bolt. Itu dia itu bisa meraih kecepatan 43 km tuh per jam. Jadi itu kan seperti kita kalau naik motor. Nah, itu salah satu faktornya kenapa kok dia tuh bisa meraih dalam waktu yang cepat di 43 km itu karena ya dia tinggi. Terus pasti kan kalau orangnya tinggi itu jangka kakinya lebih panjang. Jadi dia akan lebih cepat untuk meraih finishnya tersebut. Nah, misalkan ada yang tanya seperti ini, tapi banyak tuh tinggi badannya yang sama seperti Usain Bolt, tapi kok larinya nggak secepat dia? Ya, memang iya. Karena kan Usain Bolt juga sudah terlatih juga. Terus nanti ada yang tanya lagi, tapi ada juga tuh kalau misalkan ada atlet yang kecepatannya uh, frekuensi kecepatannya bisa sama dengan Usain Bolt, tapi dia lebih pendek, apakah itu nanti nyampai finishnya apakah bisa sama? Enggak, karena gini, kalau misalkan kecepatannya sama, tapi kalau jangka kakinya berbeda, itu kan otomatis berbeda untuk jangkanya. Misal, Usain Bolt satu jangka aja bisa dua jangkanya yang atlet lari yang kecepatannya sama tersebut. Jadi seperti itu. Oke. Nih, ini ada penyebab stunting. Di sini ada beberapa hal penyebab stunting. Yang pertama ada asupan gizi yang kurang selama 1000 hari pertama kehidupan. Nah, tadi kan sudah saya bahas tentang 1000 hari kehidupan itu adalah emasnya gitu kan. 1000 hari kehidupan merupakan masa emas anak, sehingga nutrisi sangat penting untuk diperhatikan untuk mencapai perkembangan yang maksimal. Nah, dalam 1000 hari itu diperhatikan tahap-tahapan anaknya. Usia 6 bulan misal awal mula MPASI. Awal mula MPASI kan biasanya mulai dari yang encer terlebih dahulu. Cara pengolahannya seperti apa, cara pemberian yang baik seperti apa, posisi pemberian yang baik itu seperti apa, agar nanti tidak terjadi kesalahan dalam pemberian nutrisi. Misal nih, di kandungan MPASI-nya itu sudah ada nutrisi hewaninya ataupun sayur-sayuran, itu sudah lengkap. Tapi cara pengolahannya yang harusnya sayurnya diolah 5 menit, tapi ternyata diolahnya 15 menit, kandungannya pasti akan berkurang. Nah, itu juga perlu diperhatikan untuk kita, seperti kita juga calon ibu-ibu, itu juga nanti perlu diperhatikan untuk pemberian MPASI kepada anak. Nah, ini ada infeksi berulang seperti diare pada anak usia 24 sampai 59 tahun. Diare itu terjadi karena apa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Akibat makanan?
Akibat makanan. Ya, benar-benar akibat makanan. Tapi terjadinya diare itu karena adanya virus E. coli, ya kan? Nah, sehingga yang seharusnya nutrisi itu yang ada di dalam makanan diserap secara maksimal atau secara penuh, tetapi karena diare penyerapannya tidak maksimal. Karena kalau diare itu kan peristaltiknya itu kan lebih cepat. Jadi ya harusnya diserap secara perlahan oleh makanan, tidak jadi diserap tuh karena peristaltiknya terlalu cepat dan segera dikeluarkan gitu. Jadi itu juga penyebab stunting. Nah, peristaltik itu apa sih? Gerak peristaltik itu terjadi di seluruh pencernaan, mulai dari kerongkongan hingga anus. Oke, kita masuk ke poin 3. Nah, di sini tadi kita sudah membahas tentang MPASI, terus diare. Nah, saya yakin bahwa semua setuju ASI merupakan asupan terbaik untuk tumbuh kembang bayi, ya kan? Karena adanya berbagai kandungan zat yang lebih baik dibandingkan susu formula, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sehingga pemberian ASI yang kurang ini dapat menghambat potensi tumbuh kembang anak. Sebenarnya untuk memenuhi ASI kepada anak itu bukan hanya karena sekedar makanan nutrisi ibu itu terpenuhi, bukan karena sekedar itu saja. Tapi coping stres ibunya itu bisa meminimalkan. Jadi gini, misalkan kalau ibunya stres, apakah ASINya itu bakal terus deras apa enggak? Karena kan stres. Jadi kalau misalkan seorang ibu yang stres itu pasti nanti ASINya akan seret. Nah, karena ASINya seret pasti kan pemenuhan nutrisi kepada bayi itu kan nggak maksimal. Nah, itu juga terjadi adanya stunting. Nih, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang buruk. Ini merupakan faktor tidak langsung sih, yaitu terhadap air bersih dan sanitasi yang buruk biasanya terjadi di pedalaman atau tempat yang jambannya atau tempat BAB-nya itu langsung disalurkan ke sungai. Kalau misalkan BAB-nya langsung disalurkan ke sungai itu kan otomatis kan menjadi penyemaran air kan. Nah, di sini masih banyak sekali di Indonesia itu jambannya itu dilangsungkan ke sungai tanpa septic tank yang harusnya kan dikemas atau harus ada septic tank itu biar nggak mencemari air. Nah itu juga PR juga untuk kita nanti biar nanti warga-warga di daerah tersebut sadar untuk mengganti dengan penyaluran jamban itu ke septic tank. Oke, kita lanjut ke yang poin terakhir, faktor sosial ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua. Jadi gini, semisal katakanlah orang tua itu sudah mengerti semua yang harus dibeli, seperti pemenuhan protein, vitamin, dan seterusnya. Namun secara ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, maka pencapaian ini juga tidak bakal tercapai karena keterbatasan ekonomi. Nah, lalu begitu juga sebaliknya, ketika secara ekonomi ini sudah lumayan mapan, namun tingkat pendidikannya kurang, maka akan sangat minim usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya seperti ini teman-teman. Jika ada ibu hamil, misalkan ibu hamil itu menyukai kesukaan makanan seperti yang digemari sekarang seblak ya. Nah, misal ibu hamil itu suka makan seblak nih, hampir tiap hari mereka makan seblak. Ibu itu makan seblak tanpa memikirkan kandungan seblak itu apa aja, apakah sudah memenuhi nutrisi kebutuhan janinnya atau belum. Karena ibu itu menganggap kalau misalkan ya udah kalau saya makan tuh menuruti kesenangan mulut, kadang kan seperti itu ya. Apalagi kalau hamil di trimester pertama itu kan kadang ada yang mual-mual juga, ya udah saya makan yang sekiranya saya suka lah, kadang seperti itu. Nah itu juga nggak baik karena kita kan tahu sendiri bahwa seblak itu kan kandungannya hanya
kerupuk, paling sosis-sosis juga gizinya juga rendah kan. Nah, itu juga sangat perlu diperhatikan dalam mengonsumsi makanan. Nah, itu jadi kalau misalkan ada ibu hamil yang seperti itu perlu dikasih pendidikan tentang bagaimana sih untuk memenuhi perkembangan janin tersebut biar nggak terjadinya stunting. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kita akan membahas prevalensi stunting di Indonesia. Ini ada 7 kategori daerah. Yang pertama ada Nusa Tenggara Timur, masuk di 35,5%. Kedua ada Sulawesi Barat, ada 35,0%. Ketiga ada Papua, 34,6%. Terus selanjutnya ada Nusa Tenggara Barat atau NTB ada di angka 32,7%. Selanjutnya ada Aceh 3,12%. Keenam ada Papua Barat di 30%. 7 ada Sulawesi Tengah di 28,2%. Nah, ini saya sudah lihat tadi ada prevalensi stunting sampai di 2022 ini sudah terupdate ya teman-teman. Yang 2023 itu belum ada updatean mungkin karena kemarin kan masih hektik tentang politik ya, jadi mungkin masih sibuk jadi belum ada updatean terbaru. Jadi ini saya ambil dari 2018 sampai 2022, kita lihat di sini 2018 kita masuk di angka 30,8%, tinggi banget ya. Terus kita ke 2019 ada penurunan jadi 27,7%. Selanjutnya dari 2019 sampai ke 2021 kita masuk di 24,4%. Nah, ini kita yang terakhir ini terupdate di 2022 itu masuk 21,6%. Ya penurunannya juga sangat bagus, di setiap tahunnya juga turunnya juga lumayan. Ini sebenarnya di angka 21,6% sudah masuk dalam target Menkes, tapi untuk target Pak Jokowi untuk penurunan angka stunting itu harus di bawah angka 17,8%. Nah, sekarang kan kita sudah masuk masanya Pak Prabowo. Mungkin juga itu masih diterapkan karena kan katanya Pak Prabowo kan akan meneruskan program kerja yang ada di Pak Jokowi seperti itu. Nah, teman-teman ini ada yang dari daerah 7 ini enggak, termasuk 7 ini enggak? Kira-kira. Oh, nggak tahu ya. Oke. Oke. Nah, ini kalau misalkan ada teman-teman yang dari salah satu daerah ini, nanti kalau misalkan teman-teman sudah selesai kuliah studinya, silakan bisa kembali ke daerahnya untuk membantu pemerintah penurunan stunting. Bagaimana caranya? Misal kalau dari keperawatan, misal dari anak keperawatan nanti bisa melakukan penyuluhan, mungkin dari kesehatan masyarakat nanti bisa melakukan apa yang telah diajarkan untuk pencegahan stunting di selama perkuliahan itu. Ini ada pendekatan multisektor. Pendekatan multisektor ini tidak terbatas pada sektor kesehatan saja. Di sini ada poin-poin. Yang pertama ada poin kesehatan dan gizi. Kedua ada air minum dan sanitasi. Ketiga ada pengasuhan dan PAUD. Keempat ada perlindungan sosial. Kelima ada ketahanan pangan. Jadi gini, kesehatan dan gizi. Ya, yang dikonsumsi itu apakah sudah sehat, pemenuhan nutrisinya dan gizinya itu apakah sudah terpenuhi. Nah, itu juga dapat mengaruhi multisektor ini untuk pencegahan stunting. Terus air minum dan sanitasi. Nah, tadi contohnya tempat jambannya itu nanti ditaruhnya di septic tank, jangan ke sungai langsung, biar nanti air minum sanitasinya itu bersih seperti itu. Kita lanjut ke ketahanan pangan. Ini biasanya terjadi. Kenapa kok tadi prevalensinya tuh kebanyakan di pedalaman-pedalaman? Karena kan di sana misalkan nih teman-teman, kita kalau misalkan di kota kan mau beli daging, mau beli apa, itu gampang ya, dimanapun ada. Nah, kalau di sana itu misalkan orang sana mau makan daging
daging apa ya, daging ayam misal itu harus berburu terlebih dahulu, dan itu mungkin setiap harinya kan nggak langsung dapat. Nah, dan juga nggak semua orang tiap harinya bisa membeli daging tersebut karena kan ekonominya nggak sama semua, dan di sana pasti harganya lebih mahal karena pendapatannya susah seperti itu. Nah, itu juga perlu diperhatikan terhadap ketahanan pangannya. Oke, kita lanjut ke pendekatan multi pihak. Nah, pendekatan multi pihak ini tidak hanya melibatkan sektor non pemerintah. Jadi di sini ada beberapa sektor. Pertama ada pemerintah, organisasi masyarakat, akademia, media, dunia usaha, dan mitra pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Pemerintah. Nah, pemerintah tadi kan sudah ada program-program untuk pencegahan stunting. Nah, nanti untuk pemerintahnya akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, organisasi masyarakat ini. Organisasi masyarakat ini kan bisa menjadikan penyuluhan ke masyarakat atau pembentukan, misal pembersihan parit atau sampah-sampah itu dibersihkan untuk pencegahan jentik-jentik nyamuk, itu kan juga bisa. Terus selanjutnya ada akademia. Nah, ini kita sebagai akademisi, kita bisa melakukan ide-ide terbaru atau apapun yang sudah ada untuk mencegah stunting tersebut. Kita bisa melakukan, misal kalau saya sebagai perawat nantinya bisa melakukan penyuluhan tentang pencegahan stunting, misal dari fisioterapi atau kesehatan masyarakat. Nanti untuk pencegahan stunting itu apakah perlu terapi atau gimana? Kalau misalkan dari fisioterapi, terus dari farmasi, vitamin-vitamin apa sih yang harus dikonsumsi untuk anak-anak ini terhindar dari stunting tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada media. Media ini ya seperti televisi, Instagram, terus TikTok. Nah, itu kan nanti juga harus banyak menampilkan untuk pencegahan stunting. Yang menarik ya kalau bisa yang menarik, karena kan kalau menarik tuh kadang orang tuh hobi misal mau dibaca, jadi nanti oh iya ya, jadi ini untuk pencegahan stunting. Nah, ini dunia usaha, maksudnya tuh gimana kok dunia usaha bisa masuk? Jadi saya sempat nonton video ada pedagang sosis lah. Nah, sosis satu itu dipotong-potong menjadi 4 agar untungnya tuh banyak, lalu dibalut dengan tepung yang banyak agar kelihatannya besar kan. Jadi dia mendapatkan untung banyak dengan modal yang sedikit. Ya memang usaha itu pasti mementingkan untungnya, maksudnya memerlukan untungnya, memikirkan untungnya. Tapi seharusnya tidak begitu, karena kita kan seharusnya pedagang itu memikirkan juga kandungannya seperti apa. Nah, misalkan nih di daerah teman-teman, misalkan udah punya anak nih di daerahnya pada jual makanan-makanan seperti itu, kan itu kan pasti sangat apa ya, udah gizinya kurang, pasti banyak micin-micinnya, itu kan nggak baik juga. Nah, itu juga perlu kita melakukan, mungkin masukan untuk usaha-usaha itu juga bisa untuk mungkin menampilkan ingredient yang tepat lah, atau ditampilkan ingredient kandungannya apa saja dalam makanan yang akan dijual itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya akan menjelaskan tentang program pemerintah. Ada beberapa yang akan saya bahas, tidak semua, tapi hanya beberapa saja garis besarnya. Ada program pemerintah terhadap pencegahan stunting. Oke, yang pertama ada STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, STBM ini berfokus kepada 5 pilar. Pertama ada stop buang air besar sembarangan, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Sebaiknya kalau misalkan BAB itu salurannya langsung ke septic tank, bukan ke sungai langsung. Terus kedua ada cuci tangan pakai sabun. Ini sebenarnya pembahasannya sudah bukan hal yang tidak sering didengar ya. Seperti cuci tangan kan sudah sering banget tuh didengar, langkah cuci tangan, memakai sabun. Nah, itu tapi banyak sekali masyarakat yang menghiraukan itu. Nah, itu tugasnya kita juga sebagai akademisi
bagaimana sih biar masyarakat itu dapat menerapkan cuci tangan pakai 6 sabun, padahal itu kan tindakan yang hal yang mudah untuk dilakukan, tapi masih banyak sekali orang-orang itu menyepelekan hal itu, padahal itu sangat penting bagi kehidupan kita, seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Terus ada pengamanan sampah rumah tangga. Kelima ada pengamanan limbah cair rumah tangga. Nah, pelaksanaan STBM ini dimulai dengan pembentukan kelompok kerja STBM di desa atau kelurahan. Ya pastinya kalau misalkan kegiatan seperti ini kan kita pasti butuh tim atau kelompok untuk mewujudkan hasil yang maksimal seperti ini. Terus masyarakat dilibatkan dalam survei masalah sanitasi, penyusunan rencana aksi, serta pemicuan untuk perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini PHBS ya. PHBS juga bukan hal yang baru dikenal, tapi sudah sering banget untuk dilakukan penyuluhan-penyuluhan. Jadi ini juga bagaimana cara meyakinkan untuk menerapkan PHBS itu. Terakhir ada pemerintah daerah memfasilitasi pembangunan sarana sanitasi seperti jamban sehat dan saluran air limbah. Oke, nah ini kedua dari program pemerintah ada revitalisasi posyandu. Ini juga saya sudah cantumkan sumbernya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat lebih detailnya, nanti bisa dicari dan nanti saya akan mengirimkan poin-poin saya ke Kak Randy ya. Dan nanti di-share di grup MCU. Nah, ini revitalisasi meliputi peningkatan kapasitas kader posyandu melalui pelatihan. Jadi kader-kader itu nanti akan dilatih oleh nakes-nakes untuk membackup posyandu ini. Terus pengadaan peralatan pemantauan tumbuh kembang anak serta perbaikan sarana posyandu. Nah, kader dilatih untuk mendeteksi dini stunting melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita. Pasti dia mikir lah, saya aja bisa kok nimbang di rumah, ngapain tidak ke posyandu, ngapain jauh-jauh ke posyandu. Gini teman-teman, memang bisa pengukuran berat badan di rumah dan bisa penimbangan berat badan di rumah, karena itu kan ya bukan hal yang sulit. Tapi gini, kita memikirkan kembali, apakah mereka tahu, orang awam tahu bahwa ukuran-ukuran, misal bayi umur usia 6 bulan berat badannya harus mencapai berapa kilo, tinggi badannya harus mencapai berapa senti. Nah itu kan nggak tahu. Jadi lebih gampangnya kita biar tetap memantau anak atau bayi itu, kita bawa aja ke posyandu, lebih simpel seperti itu. Takutnya kalau misalkan nimbang di rumah, ngiranya itu sudah pas, tapi ternyata nggak sesuai nggak sesuai yang ada di patokan-patokan untuk usia misal 6 bulan harus mencapai 13 kilo atau berapa kilo. Selanjutnya ada posyandu juga menjadi pusat penyuluhan gizi, pemberian vitamin A dan zat besi serta konseling menyusui dan MPASI. Nah, tadi saya sudah menyampaikan. Jadi menyusui itu bukan sekedar menyusui, yang penting anaknya kenyang atau gimana. Jadi di situ juga ada tips-tips. Misal habis menyusui anaknya sudah kenyang, itu kan harus disendawakan biar anaknya nanti enggak muntah ataupun biar bisa masuk secara maksimal gitu. Nah, MPASI tadi sudah saya jelaskan juga di slide pertama tadi. Ya, cara pembuatannya, kandungan yang diperlukan oleh bayi tersebut itu apa saja, terus gizi-gizinya, cara pengolahannya, cara pemberiannya, posisi pemberian yang baik itu seperti apa, parentingnya itu seperti apa. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Ini ada pemerintah desa atau kelurahan mengalokasikan dana untuk operasional posyandu secara berkelanjutan. Nah, ini tadi pada poin terakhir sudah saya pada poin terakhir ini ada tips-tips untuk pencegahan stunting. Ini nanti saya akan jelaskan di masing-masing slide-nya. Ini ada 8. Yang pertama ada menjaga gizi ibu hamil, konsumsi tablet tambah darah, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selanjutnya ada melakukan pemeriksaan rutin kandungan ke pelayanan kesehatan.
ada memberikan ASI eksklusif pada bayi, menimbang berat badan balita posyandu, menjaga gizi bayi, dan kontrol tumbuh kembang anak. Oke, kita langsung bahas ke topik tips yang pertama, menjaga gizi ibu hamil. Menjaga gizi ibu hamil. Rendahnya pengetahuan gizi pada ibu hamil dapat memicu 6 kali lipat timbulnya stunting serta pola makan ibu hamil yang buruk akan menyumbang 7 kali timbulnya stunting. Ngeri kan dari penjelasannya. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan di awal juga, kalau misalkan ibu yang pendidikannya rendah meskipun mampu dalam ekonomi, tapi mereka tidak ada upaya untuk memantau kondisi apa saja yang perlu dimakan saat hamil. Apalagi kan kalau di trimester pertama itu kan janin itu dalam pembentukan otak. Nah, itu juga sangat-sangat diperhatikan untuk nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, ini. Biasanya teman-teman juga bukan hal yang tabu lagi untuk mendengar biasanya ibu hamil tuh mengalami anemia. Itu sangat banyak kasusnya. Nah, ini untuk pencegahan biar ibu hamil atau meminimalkan ibu hamil itu mengalami anemia, itu konsumsi tablet tambah darah. Jadi tablet tambah darah ini dilakukan semasa-masa kehamilan untuk menghindari ibu hamil mengalami anemia. Tips yang ketiga, udah sering kita dengar juga, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, ini sebenarnya hal-hal yang mudah yang saya sampaikan di sini karena nanti kan orang awam biar dapat menerapkan dari hal yang mudah ini nanti baru menuju yang lebih dalam lagi. Kalau misalkan hal-hal ini sudah bisa diterapkan, pasti bisa dapat mengurangi kurangnya nilai stunting di Indonesia. Contohnya, kebiasaan cuci tangan memakai sabun. Kalau saya pedomannya memakai 6 langkah dari WHO. Jadi memakai sabun menggunakan 6 langkah cuci tangan itu juga gampang untuk dihafal lah ya untuk orang awam juga, untuk masyarakat juga. Nah, kalau misalkan nih teman-teman kok ribet banget ya 6 langkah atau gimana? Kalau misalkan teman-teman punya tips cuci tangan 3 langkah atau berapa langkah, itu bisa juga, tapi harus dengan melakukan penelitian apakah itu efektif atau tidak. Kalau yang 6 langkah kan dari WHO sudah ada pembuktian bahwa itu dapat membunuh kuman. Seperti itu. Nah, ini penggunaan jamban yang sehat seperti tadi. Harusnya pembuangan BAB itu ada di septic tank, bukan di sembarangan ataupun di parit langsung atau di sungai langsung. Itu kan menjadi penyemaran air kan, penggunaan air bersih. Nah, ini juga kebanyakan terjadinya di tempat-tempat pedalaman. Untuk menjangkau air bersih kan biasanya, atau menjangkau air itu kan sulit. Nah, ini juga bisa mungkin diadakan program air bersih gitu di pedalaman atau gimana gitu kan, bisa juga untuk mengurangi angka stunting. Terus selanjutnya pemberantasan sarang nyamuk. Nah, ini penggunaan bersih juga, misalkan nih di kamar mandi, di bak mandinya airnya tinggal dikit, terus kotor, nggak dibersih-bersihin, itu kan nanti bisa jadi perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk. Nah, itu juga bisa dilakukan. Misal nih, selama seminggu dilakukan pengurasan bak mandi ataupun ember yang di kamar mandi itu biar mengurangi jentik-jentik nyamuk. Jadi itu juga bisa masuk menyangkut ini pemberantasan sarang nyamuk. Ini poin terakhir, tidak merokok. Teman-teman pasti tahu kalau merokok itu sangat-sangat berbahaya. Jadi gini, perokok itu berbahaya bukan hanya perokok aktifnya, bukan hanya yang menghisap rokoknya, tapi perokok pasif itu juga sangat-sangat berbahaya. Dan zat-zat yang ada di rokok itu, bahan-bahan yang sangat-sangat bahaya itu di rokok itu bisa hilang itu selama 8 jam. Misalkan nih, rokok di kamar, pengap kan, kamar kecil, pengap nih, misal ada bayi di situ. Nah, rokok ini juga tidak hanya tidak bahan-bahan kimia tidak hanya bisa masuk ke dalam tubuh melalui respirasi atau udara,
bisa melalui pori-pori, racun-racunnya bisa masuk ke pori-pori. Nah, kalau misalkan orang yang sudah rokok itu kan pastinya kan ini sudah kecanduan, nggak mungkin dong 8 jam baru rokok lagi, pasti 2 jam sekali udah rokok. Nah, itu akan bertambah, racun-racunnya nggak bakalan hilang. Jadi solusinya kalau misalkan rokok ya di tempat yang eh, area rokok itu, smoking area, jadi bukan di sembarang tempat, biar kasihan tuh perokok-perokok pasif tuh kasihan kalau misalkan di sembarangan tempat. Ini pemeriksaan rutin kandungan atau antenatal care itu selama kehamilan ini saya ngambilnya yang 6 kali dengan distribusi waktu yang di bawah ini. Jadi sebenarnya ada yang mengatakan cukup hanya dengan 4 kali, tapi di sini saya menyarankan untuk 6 kali. Dengan distribusi waktu 2 kali pada trimester pertama, yaitu di 0 sampai 12 minggu, 1 kali pada trimester 2 di 12 sampai 24 minggu, 3 kali pada trimester 3 di 24 sampai kelahiran. Nah, ini kalau misalkan di trimester terakhir tuh ada pemeriksaan tambahannya, itu ada pemeriksaan Leopard. Nah, Leopard itu kan nanti akan mengetahui kondisi janinnya itu ini apakah sudah terpenuhi, apakah berat badannya sudah terpenuhi dengan usia kandungannya, apakah tinggi badannya sudah mencapai dengan usia kandungannya, apakah jantungnya normal, apakah posisinya sudah kepalanya sudah di bawah atau belum, itu juga perlu diperhatikan. Nanti takutnya kalau tidak diperiksakan, tiba-tiba bayinya udah saatnya lahir tapi kepalanya masih di atas ataupun belum masuk ke panggul. Nah, tujuan pemeriksaan Leopard itu kan juga menentukan apakah ibu ini bisa lahiran secara normal atau sesar seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. ASI eksklusif pada bayi. Lakukan inisiasi menyusui dini dan berikan ASI eksklusif pada bayi. Secara umum, bayi dilakukan penyusuan ASI hingga berumur sekitar 2 tahun. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan. Bisa diperhatikan juga yang tadi, makanan yang dikonsumsi ibunya, gizinya harus terpenuhi agar asinya itu banyak keluarnya, agar memenuhi bayi tersebut. Terus ibu juga tidak boleh stres, karena kan kalau stres itu bisa mendapatkan ASI yang lebih sedikit atau asinya seret. Nah, di sini ASI eksklusif pada bayi. Di sini tuh normalnya kalau misalkan bayi itu kosong lambungnya itu selama 2 jam. Nah, tadi saya sudah menjelaskan cara pemberian ASI yang baik pada bayi. Jadi di sini misalkan bayi sebelum 2 jam sudah nangis nih, ya harus tetap diberi ASI. Nah, misalkan ada bayi 2 jam kok masih tidur, belum nangis, apakah perlu diberi ASI? Kan kosong lambung bayi itu kan selama 2 jam. Apakah perlu diberi ASI? Tapi kan anaknya belum nangis. Nah, itu jawabannya perlu diberi ASI karena kan ekstremitas kan kosong lambung bayinya itu kan sekitar 2 jam. Jadi kalau misalkan bayinya masih tidur, bisa dibangunkan terlebih dahulu untuk diberikan ASI agar terpenuhi. Oke. Ini menimbang berat badan ke balita ke posyandu yang seperti saya jelaskan tadi. Posyandu biasanya dibimbing oleh tenaga kesehatan dengan fungsi untuk upaya melakukan kontrol terhadap bayi agar tumbuh dan kembang secara maksimal. Ya tadi untuk memantau. Kalau misalkan kita harus mengejar nih ada keterlambatan, misal di bulan ini tidak ada kenaikan berat badan ataupun tinggi badan. Nah, itu kan bisa ada tips-tips mungkin dari ketenaga kesehatannya, berikan vitamin ini aja Bu, biar nanti bisa mengejar perkembangan bayinya seperti itu. Jadi sangat penting, meskipun sepertinya kalau didengar menimbang berat badan itu kan hal yang apa ya, kayak ya udah berat badan bukan hal yang terlalu penting kalau misalkan dipikirkan, tapi ini sangat penting sebenarnya agar mengetahui apakah itu sudah mencapai atau belum, harus targetnya itu apa saja yang harus diterapkan pada bayi-bayi tersebut agar terhindar dari stunting.
Ini berikan nutrisi terbaik untuk bayi ya, tadi contohnya ASI eksklusif, terus MPASI yang sesuai dengan aturan atau pemasakannya seperti itu. Nah, ini terakhir, pada poin terakhir ada tumbuh kembang anak. Ini saya akan jelaskan berat badan. Nah, rata-rata pertambahan berat badan pada 6 bulan pertama itu adalah 600 sampai 800 gram itu per bulan. Nah, maksudnya itu gimana sih? Kok 600 sampai 800 gram per bulan? Ini kita tinggal kalikan saja. Ini estimatasnya 600 sampai 600 kali 6 bulan berapa? 800 kali 6 bulan berapa? Nah, ini kisaran kalau 600 kali 6 bulan itu 3,6 sampai 4 kilo. Nah, ini berarti selama 6 bulan itu anak tersebut atau bayi tersebut harus ada kenaikan berat badan minimal 3,6 kilo sampai 4 kilo. Terus selanjutnya ada pada usia 6 sampai 12 bulan, rata-rata pertambahan berat badan adalah 400 sampai 500 gram. Sama aja, dikalikan ini kan 6 bulan, 6 sampai 12 bulan itu kan berarti estimatasnya 6 bulan juga. Kita kalikan 400 sama 500. 400 kali 6 bulan hasilnya berapa? 500 kali 6 bulan hasilnya berapa? Jadi minimal di usia 6 sampai 12 bulan itu memiliki kenaikan berat badan 2,4 kilo sampai 3 kiloan. Kalau misalkan kurang tuh kenaikan berat badannya, itu juga bisa dikonsultasikan ke posyandu. Bagaimana kalau misalkan bulan kedepannya bisa mencapai target, apa saja yang perlu dikonsumsi. Nah, ini pada poin terakhir ada pada usia 1 sampai 2 tahun. Itu kan estimatasnya kalau 1 sampai 2 tahun berarti 12 bulan ya. Rata-rata pertambahan berat badan dan adalah 200 sampai 300 gram. Nah, ini bukan dikalikan 6 bulan lagi, tapi dikalikan 12. 200 gram dan 300 gram dikalikan 12. Jadi estimatas selama anak umur 1 tahun sampai 2 tahun seenggaknya lah ada kenaikan berat badan 2,4 sampai 3,6 kilo. Oke, kita lanjut ke tinggi badan. Tinggi badan ini sudah saya cantumkan juga. Di sini nanti saya akan jelaskan. Rata-rata pertambahan tinggi badan pada 6 bulan pertama itu adalah 25 sampai 20 cm. Selanjutnya ada pada usia 6 sampai 12 bulan, rata-rata pertambahan tinggi badan adalah 12 sampai 13 cm. Yang poin terakhir pada usia 1 sampai 2 tahun, rata-rata pertambahan tinggi badan adalah 10 sampai 12 cm. Oke. Ini juga sangat penting diperhatikan. Perkembangan motorik anak. Nah, ini usia 3 sampai 4 bulan itu anak mampu mengangkat kepala 45 derajat saat berbaring tengkurap. Usia 6 sampai 7 bulan mampu duduk dengan sedikit bantuan. Jadi kadang tuh sudah di usia 6 sampai 7 bulan tuh ada rasa keinginan anak tuh pengen duduk tapi belum bisa. Jadi itu ada sedikit bantuan dari orang tuanya atau orang di sekitar itu. Usia 9 bulan mampu berdiri dengan bantuan. Mampu berdiri dengan bantuan tuh biasanya kalau di Jawa itu kan andan-andan atau sambil pegangan kursi atau sambil pegangan benda yang lainnya di sekitarnya. Di usia 12 bulan ini mampu berjalan dengan bantuan. Di usia 18 sampai 24 bulan mampu berjalan sendiri dengan baik. Nah, ini kalau misalkan ada tetangga, anak tetangga di usia 18 bulan sampai 24 bulan kok ataupun 20 bulan nih belum jalan nih, ditanyain, "Bu, anaknya kok belum jalan?" Nanti misalkan teman-teman bisa nyaranin juga, "Bu, coba dicek perkembangan anaknya ataupun dicek di klinik-klinik kesehatan ataupun di rumah sakit itu kan biasanya ada banyak pengecekan Denver. Anak ini keterlambatannya di bagian mana sih, terus harus seperti apa biar nanti tidak terlalu lambat. Kalau misalkan lambatnya sudah terlalu lama itu kan perbaikannya juga sulit. Kalau misalkan baru sebentar nih, itu kan nanti perbaikannya juga
cepat, seperti itu. Oke. Nah, ini juga saya cantumkan daftar pustakanya. Nanti teman-teman juga bisa cari lebih lengkapnya kalau misalkan ingin mencari kejelasan yang lebih lengkap lagi. Nah, oke. Ada yang ditanyakan? Monggo yang mau ditanyakan, teman-teman yang bergabung. Aman? Sudah ya? Halo Ada? teman-teman. Silakan Kak Fitri. Halo Kak? Iya, Eh, halo. halo Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Tidak ada. Oke, tidak ada berarti Ica. Oke, baik, terima kasih ya Kak Randy. Nih Kak Indri Kak mau Indri. bertanya. Oke. Silakan. Silakan Kak Indri. Permisi Kak, sebelum bertanya, tadi kan Kakak membahas mengenai stunting di Indonesia, yang dimana masa emasnya itu ada di 1000 hari pertama atau mencapai anak 2 tahun. Nah, bagaimana jika kondisi anak telat diketahui stunting setelah 2 tahun ya Kak? Apakah masih bisa diatasi untuk memperbaiki gizinya atau anak bakal terus stunting sampai dewasa ya Kak? Terima kasih ya Kak. Oke, baik, terima kasih. Ya, di situ tadi saya sudah menjelaskan siapa tadi namanya Indri ya. Kak Indri, Terima kasih iya. ya Indri, pertanyaannya sangat bagus. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang stunting itu di 1000 hari pertama kehidupan. Sebenarnya, meski anak itu sudah berusia 2 tahun, tapi penanganan stunting itu tetap dapat dilakukan untuk mengajarkan ketertinggalan tumbuh kembang dan mencegah dampak buruk jangka panjang pada anak. Jadi itu tetap bisa, tapi yang seperti saya tadi jelaskan di akhir, kalau misalkan anak yang harusnya sudah jalan, tapi kok belum jalan, apakah kalau misalkan dibawa ke rumah sakit segera itu penanganannya akan segera lebih gampang atau lebih cepat dibandingkan anak yang dibawa ke rumah sakitnya sudah terlambat selama 1 tahun atau 2 tahun. Nah itu penanganannya akan lebih sulit karena tadi kan sudah ada keterlambatan. Tapi jawabannya tetap bisa untuk dilakukan pencegahan stunting. Tapi PR-nya mungkin ada beberapa yang harus nutrisinya itu benar-benar yang diperhatikan seperti itu. Ya, itu karena kan udah usia 2 tahun bisa, tapi ya tidak semaksimal yang nutrisinya itu dipantau dari usia trimester pertama ibu kehamilan. Jadi itu ya ada perbedaan tapi tetap bisa. Seperti itu Indri, apakah sudah bisa diterima jawabannya? Monggo. Kak. Oke, terima kasih Indri. Terima kasih Indri. Ya, karena yang dirasa sudah cukup ya teman-teman ya, karena eh, sesinya juga sudah selesai. Ya, tentunya Ica puasa. Puasa dong Kak. Alhamdulillah ya, saya mengucapkan banyak Alhamdulillah. terima kasih kepada Ica yang sudah mau menyempatkan waktu untuk sharing-sharing bersama kami ya. Kak Randy izin untuk upload di YouTube ya, YouTube Oke, MCU. terima kasih Kak Yan. Dan semoga ini menjadi ladang pahala ya. Sekali lagi Kak Reni mau menyampaikan di Zoom ini kita nggak pernah tahu pahala kita besar di bagian yang mana, sukses kita di bagian yang mana. Ya, selama ikhtiar kita ada, ya mungkin di bagian itulah ikhtiar kita yang dapat mengantarkan kita ke kesuksesan itu. Ya, sukses buat Ica. Mohon maaf Terima ya kasih. Oke. sekali Mohon lagi maaf ya teman-teman. Oke. ya tinggal ditunggu nih. Nanti kalau ikut lomba cerdas cermat harus hadir. Oke, Terima terima kasih kasih ya Ica. teman-teman telah memberikan kesempatan saya. Karena ini juga terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk menjadi narasumber pada sharing kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Teman-teman, silakan ucapkan terima kasih kepada Ica. Terima kasih Oke, Kak Kak. Ica. Terima kasih, Kak Ica.
Ya, teman-teman yang mau menjadi narsum, ya